Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bagaimana cara Brahman menghasilkan uang. Mereka bekerja sama dengan para pengusaha di dunia gelap. Selain itu, mereka juga menghasilkan uang dari orang-orang kaya yang menonton pertarungan tarung bebas yang disiarkan secara live. Di pertemuan Brahman, akhirnya Takemichi diperkenalkan secara resmi di hadapan semua anggota Brahman. Namun sesudah Takemichi berada di rumah, Senju tiba-tiba datang menemuinya dan mengajaknya berkencan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi dan juga Senju yang pergi menuju taman hiburan. Padahal Takemichi berpikir jika mereka akan berdiskusi serius. Namun Senju berkata jika ia sudah lama ingin pergi ke sana. Sesampainya di dalam taman hiburan, Senju bersorak gembira karena terakhir kali ia mengunjungi tempat semacam itu adalah saat ia kelas 6 SD. Lalu Takemichi bertanya kenapa Senju masih memakai seragam Brahman. Padahal kemarin ia sudah membeli banyak pakaian. Lalu Senju menjawab jika seragam Brahman lebih nyaman untuk dipakai. Beberapa saat kemudian, Takemichi menemani Senju untuk mencoba beberapa wahana permainan. Terlihat Senju begitu bahagia ketika ia memainkannya. Sampai-sampai Takemichi berpikir apakah benar orang yang di depannya adalah orang yang akan memimpin perang tiga dewa. Ia pun penasaran dengan isi kepala Senju yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba Senju berkata pada Takemichi, "Perang antara tiga dewa dimulai pada 14 Juli. Kau dan Draken akan menangani geng Kanto Manji, sementara aku dan Takeomi akan menangani Rokuhara Tandai. Sebenarnya aku bisa mengatasi ini semua sendirian. Setelah Maiki dan Shout kalah, aku ingin menjadi nomor 1. Takemichi hanya terdiam membisu, sementara Senju menyuruh Takemichi bersiap. Takemichi yang belum siap menjerit histeris ketika wahana yang dinaikinya mulai berjalan, sementara Senju masih terlihat santai. Bahkan ia masih mengobrol dengan Takemichi. Brahman akan menjadi lebih besar, tapi Takeomi sudah berubah. Bukan lagi membuat Brahman menjadi yang terkuat, tapi membuat Brahman menjadi lebih besar. Ketika geng menjadi lebih besar, akan ada banyak orang yang terlibat, sehingga akan ada orang-orang yang tidak puas. Oleh karena itu, sebelum menjadi lebih besar, kita amankan poin dari tiga dewa terlebih dahulu. Senju dengan santainya mendiskusikan hal tersebut. Dikala Takemichi menjerit histeris dengan wahana yang dinaikinya, Takemichi berpikir jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Terlihat wajah kusut Takemichi yang ingin muntah setelah adrenalinnya terpompa. Sementara itu, Senju langsung keluar dan menuju ke sebuah tempat untuk menuliskan harapannya. Ia pun mengajak Takemichi menuju tempat tersebut. Di sana, Senju bertanya apa yang Takemichi tulis. Kemudian kita ditunjukkan harapan Takemichi yang ingin mengalahkan Maiki. Sontak Senju mengejek Takemichi dengan mengatakan harapannya membosankan sekali. Kemudian Takemichi pun bertanya apa harapan yang ditulis Senju. Tak lama kemudian Senju menunjukkannya kepada Takemichi. Dengan senyum yang terukir di wajahnya, terlihat Senju menulis jika ia akan melindungi Takemichi. Takemichi pun berpikir jika Senju adalah orang yang belak-belakan. Sementara Senju berkata jika ia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Oleh karena itu, Senju pun berkata pada Takemichi, "Bisakah kita menjadi teman, Takemichi?" Tak butuh waktu lama, Takemichi pun menjawabnya, "Ya, tentu saja Senju." Ia mengulurkan tangannya kepada Senju. "Kalau begitu, jika terjadi sesuatu padamu, aku juga akan melindungimu." Namun Senju dengan ekspresi menjengkelkannya menjawab jika ia tidak membutuhkan hal tersebut. Tetapi Takemichi dengan tersenyum tetap menghargainya.
Namun ketika Takemichi bersalaman dengan Senju, ia mendapat penglihatan misteriusnya lagi. Sama seperti sebelumnya, ia melihat Senju terkapar di sana dan Takemichi menangisi kondisi Senju. Saat Takemichi mendapatkan kembali kesadarannya, ia mengetahui detail penting di taman hiburan. Saat itu juga, Takemichi berpikir sebenarnya apa yang sudah dilihatnya. Di lain sisi, Draken baru saja menutup bengkelnya. Kemudian saat ia keluar, Draken merasa aneh karena melihat hujan di bulan Juli. Tapi dari kejauhan, terlihat Inui tergesa-gesa ingin memberitahukan hal penting kepada Draken. Draken, ada kabar buruk. Orang-orang dari Rokuhara Tandai sedang menuju ke tempat Takemichi sekarang. Sementara itu, akhirnya Takemichi menyadari jika penglihatannya akan terjadi di tempatnya sekarang. Kata-kata terakhir Senju yang menepati janjinya serta harapan yang ditulis Senju, semua menjadi jelas sekarang ini. Itu bukan masa depan yang jauh, melainkan itu akan terjadi hari ini. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Scene lalu menunjukkan Takemichi dan juga Senju yang sedang berteduh di sebuah kafe. Di sana, Senju bertanya kepada Takemichi kenapa ia terlihat aneh, bahkan ia belum menyentuh makanannya sama sekali. Kemudian Senju pun berkata jika ia akan pergi ke toilet sebentar. Suasana menjadi lebih tenang. Sementara Takemichi masih berpikir, jika itu benar-benar penglihatan dari masa depan, maka Senju akan mati malam ini. Apa yang bisa kulakukan? Siapa yang akan menyerang di sini? Kalau tidak salah, ia terluka di kepalanya. Namun ketika Takemichi memikirkannya, ia baru tersadar mengenai keberadaan Senju. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu fokus pada pikirannya hingga mengabaikan Senju. Takemichi keluar untuk mencari Senju di toilet. Saat berlari, Takemichi masih berpikir apa yang seharusnya dilakukan saat Senju nanti diserang. Ketika Takemichi sudah menemukan toiletnya, ia malah menoleh ke tempat di mana Senju menuliskan harapannya. Takemichi teringat harapan Senju yang akan melindunginya. Sementara di penglihatan masa depan Takemichi, Senju berkata jika ia sudah menepati janjinya. Ketika Takemichi menyadarinya, tiba-tiba segerombolan orang berjalan mendekati Takemichi. Kau pasti Hanagaki Takemichi. Saat itu juga, Takemichi menyadari jika target mereka yang sebenarnya adalah dirinya. Orang-orang itu memastikan kembali jika orang yang di depannya adalah Takemichi. Sementara Takemichi bertanya siapa sebenarnya mereka ini. Gerombolan orang-orang itu berbisik satu sama lain. Kau yakin akan melakukan ini? Ya, ini satu-satunya cara bagi rendahan seperti kita untuk naik pangkat. Tapi kita sudah bicarakan ini dengan Shout. Jangan khawatir, aku mempertaruhkan hidupku untuk ini. Akan kugunakan si kecil ini di sini. Aku yakin Shout akan mengerti. Lalu sesaat kemudian, orang tersebut sudah menodongkan pistolnya ke arah Takemichi. Detik itu juga, Takemichi mengerti. Begitulah cara Senju menepati janjinya. Kemudian terlihat Senju berlari dengan sangat cepat ke arah Takemichi. Sontak Takemichi pun meneriaki Senju untuk mundur, karena jika ia mendekatinya, sudah dipastikan Senju akan mati. Anggota Rokuhara itu mulai menarik pelatuknya ke arah Takemichi, sementara Senju berteriak untuk menghentikannya. Takemichi sendiri menyuruh Senju untuk tidak mendekatinya. Lalu Takemichi pun menghalangi Senju dengan tubuhnya, sehingga membuat Senju sangat terkejut. Di lain sisi, anggota Rokuhara tersebut mulai menembakkan pistolnya ke arah Takemichi. Takemichi pun menangkap serta melindungi Senju sebagai perisainya. Keduanya terguling di tanah. Anggota Rokuhara mengira jika ia sudah berhasil membunuh Takemichi. Namun tanpa diduga, Takemichi mampu bangkit kembali. Sontak orang tersebut sangat terkejut. Sementara Senju meneriaki Takemichi tentang apa yang baru saja dilakukannya. Tetapi Takemichi malah menanyakan kondisi Senju, sehingga membuat pemimpin Brahman tersebut terdiam. Dengan tatapan tekad yang tajam, Takemichi berkata pada Senju, "Aku tidak bisa membiarkanmu mati." Sementara itu, anggota Rokuhara masih tidak percaya bagaimana ia bisa meleset saat menembakkan pistolnya. Sementara Takemichi sendiri juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan orang tersebut.
Namun orang itu masih tetap menembak kembali ke arah Takemichi. Dan sesaat kemudian suara tembakan terdengar di taman hiburan yang ramai. Takemichi menutup matanya seolah-olah bersiap untuk menemui ajalnya. Tetapi tiba-tiba pistol yang dipegang orang Rokuhara melayang di udara dan terjatuh terseret ke tanah. Ternyata orang yang menyelamatkan Takemichi dan menghajar anggota Rokuhara tersebut adalah Draken. Setelah itu, Draken menoleh ke arah Takemichi dan menanyakan kondisinya. Sementara Takemichi masih histeris dengan situasi yang terjadi begitu cepat. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita dijelaskan mengenai penglihatan misterius Takemichi sebelumnya. Awalnya, Takemichi mengira jika Senju adalah orang yang akan diserang. Namun setelah ia menemukan beberapa petunjuk, Takemichi sadar jika sebenarnya orang yang diincar adalah dirinya. Benar saja, sesaat kemudian datang orang-orang dari Rokuhara Tandai untuk membunuh Takemichi menggunakan pistol. Senju yang ingin menolong Takemichi dicegah olehnya. Karena jika ia nekat pasti Senju akan mati. Namun di ujung tragedi, Draken datang untuk menyelamatkan Takemichi. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.